to look my way and never back to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dan teman kelompok saya yaitu kelompok 2 bisa menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang sudah mempercayai kelompok 2 untuk membawakan materi mengenai prinsip etika kesehatan dan dasar hukumnya. Perkenalkan, nama saya Primtasari Hardianti dengan NIM 702001-2026 dari Kesmas A. Dan juga tak lupa pula saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Putri Widyastuti, yang kedua saya sendiri Primtasari Hardianti, yang ketiga Reskianti, yang keempat Rahmayanti, dan yang kelima yaitu Nur Rahmanisa. Adapun materi-materi dari prinsip etika kesehatan dan dasar hukumnya yang akan saya bacakan dan teman-teman bacakan yaitu mengenai apa sih pengertian etika dan pengertian hukum kesehatan, dan mengenai fungsi etika kesehatan, perundang-undangan hukum kesehatan, dan alasan kenapa etika ini dibutuhkan serta landasan hukum kesehatannya, dan juga prinsip etika dari segi hukum dan perlindungan tenaga kesehatan. Nah baik, selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Yang pertama yaitu Putri Widyastuti. Kepada saudari Putri Widyastuti saya persilahkan dan juga dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Baik, yang akan saya bacakan itu materi pertama, pengertian etika. Nah, pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata ethos yang berarti akhlak dan istiadat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik dan layak. Etika merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa tertentu kepada masyarakat. Etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya. Etika juga berarti pengetahuan tentang moralitas, yaitu meninjau segala hal yang baik dan maupun buruk dari sisi moral. Nah, yang kedua itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen 1998. Etika dijelaskan sebagai membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, materi kedua yaitu fungsi etika kesehatan. Yang pertama, fungsi etika kesehatan yaitu etika memandu manusia di dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan. Kedua, etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Ketiga, dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisis dan ditinjau ulang. Keempat itu etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dalam menghilami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan, dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakikat. Nah baik, selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai alasan dibutuhkannya etika kesehatan. Yang pertama yaitu karena masyarakat semakin pluralistik, termasuk dalam hal moralitas. Norma-norma moral sendiri masih diperdebatkan, misalnya dalam bidang etika seksual, hubungan anak dan orang tuanya, kewajiban terhadap negara, sopan santun dalam pergaulan. Nah, adapun yang kedua yaitu eksploitasi modernisasi dari kelompok tertentu untuk kepentingan sepihak. Dan seringkali manusia itu tidak sadar bahwa modernisasi bukanlah untuk mengabaikan tata nilai, tetapi justru memberikan kemudahan dalam pencapaian derajat kesejahteraan. Kaum-kaum agama membutuhkan perbandingan tata nilai yang bersumber dari norma-norma budaya secara universalistik dalam kapasitas untuk memberikan kemudahan logik pada manusia dalam usia dan dalam memahami keyakinan beragama. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bacakan mengenai prinsip etika kesehatan atau terbagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip non-maleficence
atau yang tidak merugikan, berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Prinsip norma valens ini berarti bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan harus senantiasa dengan niat untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Benefisiensi berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, menghapus kesalahan atau kejahatan, dan meningkatkan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Berdasarkan prinsip benefisiensi, perawat kesehatan memberi upaya pelayanan kesehatan dengan menghargai otonomi pasien. Hal ini dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum etika kesehatan. Baik, slide selanjutnya yaitu pengertian hukum dan pengertian kesehatan. Nah, di mana yang pertama yaitu pengertian hukum. Hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Menurut Kamus Hukum tahun 2009, hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat harus mentaatinya. Nah, sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat atau bangsa, undang-undang, organisasi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang. Nah, hukum itu sendiri mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Sedangkan hukum kesehatan adalah merupakan kumpulan peraturan hukum menyangkut pelayanan kesehatan. Contohnya, ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Kedua adalah kesehatan. Kesehatan adalah memberikan sebuah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Semua peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Baik, slide selanjutnya yaitu perundang-undangan hukum kesehatan. Perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan yaitu terdapat pada Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan terdapat pula hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPID dan Peraturan Administrasi Negara. Kumpulan peraturan ini disebut sebagai Peraturan Hukum Kesehatan yang Umum. Nah, peraturan hukum kesehatan dibagi menjadi dua kepentingan yang berbeda. Yang pertama, yaitu penerima pelayanan yang harus diatur hak dan kewajibannya, baik perorangan maupun perkelompok. Dan yang kedua, yaitu penyelenggara pelayanan, seperti penyelenggara rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas, dan lain-lain. Selanjutnya, landasan hukum kesehatan. Menurut Hermin Hadiati Keswaji tahun 1998 menyatakan pada asasnya, hukum kesehatan bertumpu pada hak atas dasar pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar sosial yang ditopang oleh dua hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dari segi hukum dan perlindungan tenaga kesehatan, yang pertama, perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam pasal 53 ayat 1, yaitu tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang kedua, tenaga kesehatan yang berprestasi atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dapat memperoleh penghargaan yang hal ini diatur dalam PP Tenaga Kesehatan pasal 25. Yang ketiga, tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus selalu dibina untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya melalui pembinaan karir
disiplin, dan teknis tenaga profesi tenaga kesehatan. Yang keempat, hak untuk memperoleh lebih dahulu penilaian atau pertimbangan dari MDTK bila ada dugaan bahwa tenaga kesehatan melakukan kesalahan dalam profesi kesehatan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 58, yaitu setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Menurut Pasal 2, tuntunan ganti rugi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, itu tidak berlaku lagi bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Pada ayat 3, yaitu ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntunan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, itulah tadi pembacaan materi mengenai prinsip etika dan dasar hukumnya dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.